sama-sama mengikuti acara yang Profesor Dutasin pada COVID-19, apakah flu dapat dipergunakan dalam penanganan antiplatelet, itu inti pembicaraannya. Nah, saya akan mulai awal yang sederhana aja, menjelaskan tentang pembuluh darah yang normal. Jadi pembuluh darah yang normal kurang lebih tampaknya seperti ini. Jadi dindingnya mulus, nggak ada benjolan-benjolannya ya. Terus isinya macam-macam sel di dalam gitu. Ada eritrosit, trombosit, leukosit, pokoknya yang kalau kita periksa lab ada sit-sit-sit-sitnya gitu ya. Yang periksa darah rutin itu. Terus juga ada platelet, itu nama lainnya trombosit ya. Nah, di pembuluh darah ini juga ada lapisan dalamnya itu sel yang namanya endotel. Jadi lapisan dalam dinding pembuluh darah itu pegang peranan penting sekali, karena kalau ada kerusakan di sana, maka akan melepaskan zat-zat yang berpengaruh pada banyak hal. Dan pembuluh darah kita ini fungsinya jelas ya, bahwa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh, ke seluruh tempat di badan kita, sehingga sel-sel yang lain bisa hidup. Karena itu vital sekali. Panjangnya itu 3 kali keliling bumi. Jadi kalau disambung semua menjadi satu, itu 3 kali keliling bumi. Nah, pembuluh darah jelas semakin baik, pasti fungsinya juga semakin baik. Maksudnya baik itu misalnya elastis gitu ya. Kalau elastis pada saat jantung pompa, dia juga ikut bereaksi sehingga tensi itu selalu stabil dan bagus. Tetapi kalau kaku misalnya, maka pada saat jantung pompa ya tekanannya akan jadi tinggi sekali, setelah itu cepat hilang juga, seperti itu ya. Jadi umpamakan seperti selang lah. Kalau elastis begitu dipompa dia akan melar sedikit lalu kempes sehingga tekanannya normal terus. Tapi kalau kaku begitu ditekan dia akan seluruhnya kekuatannya keluar gitu. Nah, ini pembuluh darah normal. Apa saja yang mempengaruhi pembuluh darah ini sehingga bisa normal atau tidak? Banyak hal ya. Jadi dari umur juga dan timbunan-timbunan kolesterol dan macam-macam. Nah, ini pembuluh darah sebelah kiri ini yang ada timbunan plaknya ya. Plak ini menyumbat, dan ini bahaya karena apa? Karena kalau disumbat maka aliran darah menjadi lambat. Kalau aliran darah menjadi lambat, tentu saja yang ujung-ujung itu bisa tidak terima darah. Sel-sel dan organ-organ tubuh yang letaknya lebih ke arah ujung. Dan lalu terjadi kerusakan. Kalau terjadi kerusakan, akhirnya organ-organ tubuh yang rusak tadi juga tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Misalnya fungsinya melepas hormon, otomatis hormonnya juga kurang dilepaskan. Sehingga akhirnya terjadi kerusakan yang semakin parah, karena kerusakannya bukan hanya darah yang sedikit tadi, tetapi juga akibat dari organ-organ tubuh yang terima darah sedikit tadi akan mengalami kerusakan juga. Kita lihat bahwa banyak orang kalau kolesterol takut sekali ya. Mereka bilang, wah kolesterol tinggi, udah khawatir banget gitu. Padahal kolesterol ada juga bagian dari kolesterol yang baik ada, kolesterol yang jahat ada ya. Yang sebenarnya yang utama adalah rasionya. Jadi bukan jumlah totalnya itu yang ditakuti, tetapi berapa yang baik, berapa yang jahat. Seperti kalau kita berkunjung ke satu mall, kalau banyak orang, nah itu hal positif apa hal negatif? Tergantung orangnya banyakan baik atau banyakan jahat. Kalau banyakan baik berarti omset sedang tinggi, sedang laris mallnya, berarti tidak masalah. Tapi kalau banyakan yang jahat, berarti terjadi penjarahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena itu orang berusaha menaikkan kolesterol yang baik. Biasanya seperti itu. Tetapi ternyata ada hal mengagetkan, ya 80% dari orang yang menderita cardio artery disease, artinya yang tersumbat pembuluh darahnya, pembuluh darah jantungnya, ternyata kolesterol darahnya itu sama kadarnya gitu. Tetapi banyak yang sama, 80% sama, tapi kenapa kok tidak berkembang gangguan pembuluh darah jantung pada orang-orang lain? Nah, jadi ternyata kolesterol ini bukan faktor utama yang menimbulkan gangguan sumbatan pada pembuluh darah jantung. Walaupun dia juga berperan. Nah, faktanya kita lihat bahwa tahun 2017-nya dikatakan penyebab kematian terbanyak itu di Indonesia itu adalah stroke yang pertama. Yang kedua, ya sumbatan pembuluh darah jantung. Jadi kita lihat bahwa ini penyebab kematian yang terbanyak yang harusnya diatasi, sementara orang-orang masih mikirnya keliru gitu ya. Jadi fokusnya ke kolesterol.
harusnya kita sekarang mencari tahu apa yang menimbulkan kematian banyak, dan ini di Indonesia tinggi sekali ya kematiannya dan semakin bertambah. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita harus mengenal apa itu trombosit. Trombosit atau platelet, ya itu nama lainnya, adalah satu sel yang bentuknya seperti cakram gitu, seperti piring, yang diproduksi di megakariosit. Ya. Oleh megakariosit nanti akan terlepaslah trombosit. Nah, trombosit itu 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik ya. Kalau di Indonesia 150.000 sampai 400.000. Umurnya 10 hari. Dan dia juga mempunyai banyak fungsi dalam homeostasis atau keseimbangan di dalam darah. Faktanya adalah platelet itu nama lainnya trombosit ya, umurnya 10 hari. Artinya apa? Kalau tiap hari berarti 10% lah kalau di rata-rata gitu, 10% yang berganti baru. Artinya menjadi trombosit baru, dan 10% pun hilang ya karena mati. Dia tidak punya inti sel, tetapi dia mempunyai mRNA dan ribosom. Jadi ribosom ini diistilahkan dengan mesin protein. Ya. Jadi inilah nanti sebabnya kenapa kok bisa dimanfaatkan oleh virus untuk berkembang biak. Fungsinya platelet ini untuk penggumpalan darah terutama, terus untuk kekebalan tubuh, ya. Lalu sayangnya juga dimanfaatkan oleh virus untuk replikasi atau memperbanyak diri. Nah, bagaimana kok virus bisa replikasi? Ya karena dia memanfaatkan mesin proteinnya trombosit. Kita lihat sekarang pada kondisi normal ya, ini platelet ya. Jadi kalau terjadi luka di dalam pembuluh darah, nah sebenarnya mekanismenya cukup kompleks ya, tapi kita sederhanakan. Kalau jadi luka artinya darah akan keluar, karena itu kita lihat ada perdarahan. Nah lalu yang terjadi adalah platelet itu akan kena dinding pembuluh darah dan menjadi aktif, ya menjadi aktif sehingga dia lalu menginduksi produksi fibrin dan memanggil sel-sel yang lain sehingga berkumpul di sini. Akhirnya ini akan terjadi sumbatan sehingga perdarahan berhenti. Karena itu kita tidak kehabisan darah. Nah ini sangat penting proses ini dalam tubuh kita. Kalau enggak, dengan luka yang tidak terlalu besar aja mungkin kita bisa kehabisan darah ya, karena terus-menerus terjadi. Ini adalah fungsi utamanya. Nah kita lihat kalau normal aliran darahnya lancar, dinding pembuluh darah licin ya. Kalau tidak normal, misalnya terjadi luka, maka ada beberapa hal yang keluar ya. Misalnya kolagen keluar, dan itu akan merangsang aktivasi atau pengaktifan platelet tadi atau trombosit tadi, sehingga akhirnya dia berkumpul ya dan lain sebagainya. Ini kondisi tidak normal ya, atau ada infeksi virus gitu. Maka VWF atau von Willebrand factor ini akan aktif sehingga akhirnya sama terjadi, plateletnya diaktifkan lalu akhirnya platelet mengumpul. Nah ini kalau kondisi yang patologis seperti pada pasien COVID, yang terjadi berkumpul di mana-mana gitu. Dan berkumpulnya itu banyak sekali, karena itu bisa menimbulkan, nah apa aja kondisi yang menyebabkan trombositnya hiperaktif ya. Kondisinya ini bisa dilihat di sini, bisa dibaca ya, ada kencing manis, ada insulin resisten, kegemukan ya, kanker, hipertensi. Maka hal-hal ini akan menimbulkan trombosit atau platelet tadi menjadi hiperaktif ya. Nah gangguan tadi ya kita lihat sama dengan tadi merokok dan sebagainya termasuk, lalu menimbulkan hiperaktivitas trombosit sehingga akhirnya terjadilah aterosklerosis, akhirnya menimbulkan penyakit jantung dan lain sebagainya. Lalu di pasaran itu ternyata ada obat yang menghambat agregasi trombosit ya. Itu bisa kita sering lihat, dan mungkin anggota keluarga kita juga ada yang dikasih aspirin, clopidogrel, ticlodipin dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya obat-obat ini seringkali diberikan oleh dokter, bahkan disuruh minum seumur hidup gitu ya. Kadang-kadang juga pasien juga nggak banyak bertanya, nggak ngecek, dokternya juga kasih aja. Nah, kalau kelebihan apa? Bisa perdarahan, misalnya di lutut, tahu-tahu biru gitu ya, karena konsumsi aspirin.
Nah itu sebenarnya tanda sudah terjadi perdarahan. Kalau perdarahannya di lutut mungkin belum masalah, tapi kalau perdarahan itu di otak tentu sama dengan stroke. Jadi ada resiko-resiko kalau konsumsi aspirin atau obat-obatan seperti itu adalah seringkali terjadi perdarahan lambung karena aspirin ini sifatnya asam. Lalu terjadi juga seringkali terjadi penolakan, artinya resisten, artinya kebal terhadap aspirin. Jadi tidak berefek aspirinnya. Lalu tidak efektif ya aspirin itu untuk hal-hal tertentu. Bahwa belakangan ada isolasi ekstrak tomat yang dibandingkan dengan buah-buah lain ternyata punya kemampuan yang tinggi sekali untuk mengurangi agregasi trombosit atau berkumpulnya trombosit secara patologis tadi ya. Jadi ternyata wah efeknya kuat banget dibanding buah-buahan lain. Karena itu fokusnya sekarang pada tomat atau yang sudah dipatenkan ya, diambil dari lendir biji tomat itu namanya fruit flow ya. Jadi ini sudah dengan cara tertentu. Jadi bukan hanya sekedar diambil lendirnya lalu dimakan begitu, bukan, tapi ada cara-caranya untuk mengekstrak. Apa sih kelebihannya dibanding dengan obat aspirin tadi? Nah, kelebihannya adalah dia lebih canggih. Lebih canggih artinya menghambat lewat jalur adenosin difosfat itu lebih besar ya. Lewat jalur kolagen juga lebih besar hambatnya. Dari arachidonic acid lebih kecil, yang mana ini juga hal positif ya karena lebih kecil. Lalu dari jalur trombin juga lebih besar. Nah, saya terpaksa masuk sedikit medical dari sini supaya bisa ngerti ya. Tapi yang jelas lihat angka-angka ini bahwa semuanya lebih besar kecuali dari jalur arachidonic acid lebih kecil. Nah, ini diingat ya. Sekarang kita masuk lebih dalam. Aktivasi platelet tadi itu bisa dengan 4 jalur ya. 4 jalur itu jalur epinefrin, jalur kolagen, jalur trombin, dan jalur adenosin difosfat. Kita lihat bahwa hal-hal ini nanti berpengaruh kepada arachidonic acid. Nah, lalu arachidonic acid ini nanti akan pengaruh ke tromboksan A2 ya. Nah, di sini lalu akan pengaruh kepada aktivasi platelet tadi. Tetapi kita lihat bahwa aspirin itu bekerjanya di sini. Nah, sekarang satu persatu kita bahas. Epinefrin. Ini epinefrin ini apa? Kalau orang stres. Jadi kalau orang stres itu dirilis atau dilepaslah epinefrin. Karena itu ada beberapa teman dan teman-teman saya dari lab Prodias ini juga bertanya waktu itu, kok aneh katanya. Kami di lab itu karena selalu berhubungan dengan masyarakat, semuanya kena COVID. Tetapi yang terjadi ada 2 orang yang sangat takut sekali dengan COVID berlebihan. Yang lainnya biasa-biasa saja. Nah, yang biasa-biasa saja isolasi mandiri lalu sembuh biasa. Yang 2 ini jadi berat sekali sampai masuk rumah sakit. Nah, rupanya jalur ini yang dominan pada orang-orang tadi. Karena apa? Pada saat takut epinefrinnya akan tinggi sekali. Kalau epinefrin tinggi maka rangsangan terhadap arachidonic acid-nya akan besar sehingga tromboksan A2-nya juga banyak ya, tromboksan A2. Jadi akhirnya rangsangan terhadap platelet itu banyak, stres, santai aja ya. Ini sebenarnya menurunkan potensi perangsangan arachidonic acid dari tanah. Yang kedua, kolagen. Kolagen ini keluar dan aktif jalurnya kalau terjadi luka di pembuluh darah. Pada saat luka terjadi maka kolagen keluar dan arachidonic acid juga terangsang ya, dan lanjut lagi ke bawah sama. Trombin ini melalui jalur, misalnya ada plak yang sudah robek ya dan lain sebagainya, terluka lagi, maka itu akan terjadi jalur ini aktif. Nah, adenosin difosfat atau ADP itu karena ada sel darah yang rusak ya, maka akan terjadi hal ini. Nah, aspirin itu stopnya di sini. Karena itu semuanya menurun aktivitasnya ya, sehingga akhirnya platelet agregasinya tidak terjadi. Tetapi yang terjadi adalah karena semuanya di stop, terjadi penurunan aktivitas platelet besar-besaran. Nah, padahal platelet ini sendiri dibutuhkan untuk istilahnya pertahanan tubuh kita ya. Dibutuhkan untuk pertahanan tubuh kita. Jadi pengumpulan agregasi trombosit yang berlebihan itu bisa berkurang, tetapi tubuh kita nanti akan lebih khawatir lagi karena tidak banyak bisa melawan yang menyerang. Nah, yang lain lagi adalah bahwa aktivitas katakan dari trombin ya, ini ternyata kalau
plak pecah segala macam, misalnya pada penderita yang kena serangan jantung, ternyata walaupun dihambat di sini, dia bisa berpengaruh langsung terhadap perangsangan platelet tanpa melalui jalur arachidonic acid. Karena itu rasanya percuma ya kalau diberikan aspirin pada. Kita lihat studi klinisnya FluidFlow. Efek antiplatelet terlihat dalam waktu 3 jam setelah konsumsi. Kalau aspirin lebih cepat. Lebih cepat, tetapi ini FluidFlow 3 jam aja juga sudah berefek. Karena itu untuk kita mau bagus itu kita harus konsumsi sejak kita masih sehat. Jangan tunggu sakit dulu COVID, apalagi udah megap-megap baru mana subarasi, mana utsukusi ya, apalagi sudah hilang kesadaran ya, dikasih banyak-banyak juga. Itu kan namanya balapan dengan waktu. Masih kita sehat lah kita harusnya konsumsi untuk meningkatkan kadarnya di dalam darah sehingga efek-efek itu udah siap semua. Kalaupun kena nanti mungkin gejalanya lebih ringan, lebih cepat pulih karena sudah dipersiapkan dari sebelumnya. Tinggal ditambah aja takarannya pada saat kena. Bukan berarti kalau kita sudah konsumsi produk-produk ini lalu tidak bisa kena, bukan ya. Tetap bisa kena, tetapi tentu akan lebih mudah penanganannya dan juga dampaknya akan lebih ringan nanti. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus yang kena lalu meninggal? Kebanyakan ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta dan tidak ditangani dengan baik. Ini kita lihat pada kasus salah seorang leader tim semut ya. Karena gulanya pada hari keberapa itu? Sehari sebelum meninggal itu masih 387 dan tidak diatur sama sekali. Akhirnya sejak 1 hari sebelum meninggal sudah diatur, tetapi rupanya sudah terlambat. Jadi kita harus menangani itu dari jauh-jauh hari. Sekarang yang ada kencing manis, yang gaya hidupnya jelek, diperbaikilah mulai sekarang. Takut berlebihan pada COVID itu juga nggak benar ya. Kita nggak usah takut karena stres nanti juga tambah berakibat jelek ya. Tadi kita sudah lihat pada jalur epinefrin. Jadi yang benar kita berusaha mengatur gaya hidup kita, olahraga, makan kita, dan produk-produk AFC sehingga kita sudah lebih siap badannya jauh. Nah kalau hal ini sudah dilakukan pada saat terkena nanti efeknya pasti lebih ringan dan lebih cepat pulih. Jadi akan timbul kekebalan di tubuh. Nah ini yang diharapkan. Efek antiplatelet ini kelihatan keluar dari waktu 3 jam ya setelah konsumsi dan setelah 18 jam itu sudah boleh dibilang efeknya udah hilang ya, menurun. 3 jam ya, lalu 18 jam sudah selesai fungsinya. Nah, 18 jam artinya gini, kalau orang sekarang minum obat untuk menghalangi agregasi trombosit, tiba-tiba dia perlu dioperasi. Maka tinggal ditunggu 18 jam, darah akan kembali ke posisi yang seperti sebelum minum FluidFlow, artinya sudah siap untuk dioperasi. Sedangkan kalau minum aspirin karena dia efeknya harus menunggu bahwa untuk pergantian trombosit. Jadi kalau mau normal lagi harus menunggu sampai 10 hari. Karena itu biasanya kalau orangnya mau dioperasi, kalau minum aspirin dibilang sama dokternya, tunggu ya 10 hari lagi baru operasi. Karena takutnya nanti kalau tidak begitu nanti pembekuan darahnya siapa tahu terganggu. Jadi lebih praktis mempergunakan FluidFlow karena cukup 18 jam sudah pasien sudah siap untuk dilakukan operasi dan lain sebagainya. Nah, banyak kelebihan FluidFlow ini. Produk ini mengagumkan sekali karena apa? Karena sudah mendapatkan persetujuan ya secara regulasi. Persetujuan secara regulasi dari European Food Safety Authority. Jadi seperti Balai POM-nya Eropa gitu. Dan itu sudah diakui bahwa dia bisa membantu menjaga agregasi trombositnya sehingga tetap normal. Sehingga berkontribusi terhadap aliran darah yang sehat. Kita lihat apa sih bedanya FluidFlow dengan aspirin. FluidFlow atau ekstrak tomat itu fungsi trombositnya ya hanya menurun 13-36%. Ingat trombosit tadi punya fungsi untuk pertahanan tubuh. Sedangkan kalau pakai aspirin itu turunnya bisa sampai 90%. Nah kalau dia berfungsi untuk daya tahan tubuh dan memang bisa menurunkan agregasi trombosit, tetapi kalau fungsi yang lainnya juga turun tentu akan berbahaya juga ya. Sedangkan kalau bisa menurunkan agregasi trombosit, sedangkan fungsi yang lainnya hanya turun sedikit sehingga tidak terlalu bermakna, nah, tentu menarik karena ini bisa mengurangi banyak kefatalan pada penyakit tersebut. Lalu waktu pembekuan darahnya meningkat sedikit aja ya. Maksudnya itu begini,
lebih lama, bila terjadi perdarahan akan lebih lama sedikit, tetapi karena darah itu lebih encer ya. Nah, kalau waktu pembekuan kalau minum aspirin itu tinggi sekali sampai 127%. Lalu yang responnya rendah hanya 2% dari populasi. Sedangkan responnya rendah di sini sampai 19%. Bahkan oleh Mr. Dr. Roy dikatakan bahwa 30% ya, yang istilahnya yang resisten terhadap aspirin. Jadi tidak ada, jadi efek kita lihat banyak hal pembekuannya yang memanjang ya, atau prone mean time-nya memanjang dan lain sebagainya tidak ada. Nah, lalu dilakukanlah uji coba selama 24 jam ya. Dilakukan uji coba dan hasilnya adalah ternyata memang bisa dengan mengonsumsi ekstrak tomat 150 mg, ternyata respon agregasi trombositnya selama 24 jam itu sudah berkurang. Dan ini dilakukan pada tomat 150 mg. Artinya apa? Jadi kalau konsumsi subarasi itu kalau ingin efek yang diinginkan maksimal ya, itu harus 4-5 saset sehari untuk mendapatkan efek dari fruit flow yang maksimal, 4-5 saset sehari. Nah, ini kelihatan dari penelitian bahwa memang berefek. Dan kemudian banyak sekali penelitian-penelitian lain yang mendukung ya. Kita lihat ini banyak sekali penelitian-penelitian lain yang mendukung. Jadi sudah benar-benar signifikan efeknya. Ya, ini kita lihat juga masih banyak. Jadi kesimpulannya fruit flow itu sangat berguna karena apa? Karena menjaga sangat normal jadi kondisinya di dalam tubuh manusia, terutama di saat COVID seperti ini ya. Jadi penggunaan obat antiplatelet yang lain seperti aspirin, clopidogrel dan sebagainya itu bisa mengganggu fungsi dari trombosit tadi sehingga nanti pertahanan tubuhnya juga akan terganggu. Nah, ini makanya lebih bagus fruit flow daripada aspirin.